Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi dari penyakit menular dan tidak menular, sekarang kita masuk ke topik intinya, yaitu topik pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan merefresh kembali bahwa di dalam penyakit menular atau penyakit tidak menular itu ada yang disebut dengan fase riwayat alamiah penyakit. Nah, fase riwayat alamiah penyakit ini dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu masa atau fase prepatogenesis, di mana fase ini merupakan fase masuknya agen ke dalam host dan terjadinya antara ketidakseimbangan environment, agen, dan host gitu ya. Jadi ini masih belum ada gejala. Kalau ini masuk penyakit, ya udah masuk gitu ya. Kemudian ada masa patogenesis, di mana masa patogenesis ini dibagi menjadi 3, yaitu masa inkubasi, kemudian masa fase klinis atau sakit dini, kemudian tahap lanjut. Nah, di masa patogenesis ini gejala sudah mulai muncul, ya, gejala sudah mulai terlihat. Nah, kemudian ada masa pasca patogenesis, di mana masa pasca patogenesis ini ada dibagi menjadi 5, yaitu ketika orang itu mungkin sudah tidak dapat diselamatkan, maka dia akan meninggal setelah sakit ya, atau bisa jadi setelah tahap lanjut ini dia menjadi kronis gitu ya. Penyakitnya masih ada, menahun, dan harus diobati terus-menerus. Atau bisa jadi karier atau dia pembawa penyakit gitu ya. Atau bisa jadi cacat. Nah, mungkin setelah mengalami gejala berat, di sini dia mengalami kecacatan gitu ya. Kemudian bisa jadi dia sembuh. Nah, setelah kita merefresh, kita baiknya mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pencegahan penyakit. Nah, di sini diartikan bahwa pencegahan penyakit ialah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian dengan menggunakan langkah-langkah yang didasarkan pada data, keterangan bersumber hasil analisis, pengamatan, penelitian epidemiologi. Nah, teman-teman, di sini artinya pencegahan itu adalah melakukan tindakan. Melakukan tindakan yang seperti apa gitu ya? Melakukan tindakan yang berdasarkan atas data atau keterangan dari hasil analisis atau pengamatan kita. Gitu. Artinya, sebelum kita melakukan pencegahan, kita perlu menganalisa data-datanya terlebih dahulu. Gitu. Balik lagi ke sini, teman-teman. Data-data ini penting. Pada saat orang awal sakit, kemudian masa inkubasi, kemudian masa klis, data-data ini penting. Misal masa inkubasinya berapa menit gitu ya, berapa hari atau berapa jam atau berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Atau fase klinisnya gejala mulai terlihat itu kapan gitu. Jadi ini ditandai dengan waktu. Waktu inilah nanti data-data waktu ini nanti bisa menguatkan pencegahan apa yang cocok untuk dilakukan. Gitu. Sehingga di sini dikatakan bahwa pencegahan penyakit ialah mengambil tindakan berdasarkan data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis atau pengamatan atau penelitian epidemiologi. Nah, lalu menurut Kleinbaum et al. Pada tahun 82, yang dimana dicatat dalam buku LAS pada tahun 2001, pencegahan penyakit ini diartikan sebagai tindakan yang ditujukan untuk mencegah,
menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah dibuktikan efektif. Efektifnya tadi mungkin berdasarkan data dan hasil analisis. Nah, lalu di sini muncullah kalimat menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi, yang artinya tindakan yang tadi di dalam definisi ini, tindakan ini tidak hanya untuk mencegah saja, tetapi bisa dilakukan untuk menunda dan mengurangi, kemudian atau membasmi dan mengeliminasi. Gitu. Misal contoh seperti ini. Ada satu penyakit misalnya stroke gitu ya. Kita balik lagi ke pembahasan ini ya teman-teman. Ada satu penyakit misalnya stroke gitu ya. Tadi kan definisinya menurut Kleinbaum adalah mencegah, menunda, mengurangi, mengeliminasinya. Nah, penyakit stroke itu masa prepatogenesisnya kan tidak terlihat, di mana tubuh ini sebenarnya sudah belum mereaksi apa adanya penyakit tersebut gitu ya. Masa inkubasi stroke juga sangat lama gitu ya. Dari orang yang karena stroke kan faktor penyebabnya adalah gaya hidup ya, pola hidup, pola makan. Sehingga masa inkubasinya lama. Bisa jadi pola hidupnya dimulai dari muda, dia makan makanan yang suka makanan berkolesterol, kemudian tinggi lemak, kemudian pola hidup yang tidak baik, mungkin mengkonsumsi alkohol, merokok, dan lain sebagainya dari muda sampai dengan usia 50 tahun. Baru di usia 50 tahun gejala mulai terlihat. Mungkin sudah ada kolesterolnya tinggi, hipertensinya tinggi gitu ya, ada penyakit jantung pembuluh darah juga dan lain sebagainya gitu ya. Nah, masuk setelah mungkin di usia ini taruhlah dia di usia 20 tahun ya, pola hidup tidak baik. Usia 30 tahun sudah mulai terlihat. Usia 40 tahun juga sudah masuk ke tahap lanjut misalnya. 40 sampai 50 tahun sudah tahap lanjut gitu ya. Kemudian dia mengalami kronis stroke. Nah, ini ya sudah tergambarkan ya teman-teman dalam satu masa penyakit ini. Nah, tadi balik lagi ke pencegahan. Artinya apa? Pencegahan bisa dilakukan dari 3 masa ini. Misal contohlah tadi stroke. Dalam prepatogenesis, agar dia tidak menjadi stroke, artinya kita harus mengkonsumsi pola makan yang sehat. Jadi di masa ini gitu ya, di masa mudanya ini tadi misalnya umur 20 tahun tadi. Atau misalnya sudah masuk ke gejala klinis atau fase klinis di mana dia sudah sebenarnya sudah ada gejala kolesterol, yang artinya apa? Agar dia ditunda menjadi tidak stroke, dia di fase klinis ini baiknya adalah merubah pola makannya gitu ya. Merubah pola makannya sehingga apa? Sehingga tidak terjadi cacat atau kronis stroke gitu ya. Seperti itu. Misalnya ternyata dia tidak bisa nih di fase klinis. Dia kelihatannya baru di tahap lanjut, dia sudah mulai sakit kepala, tidak bisa produktif ketika dia sakit kepala gitu ya, sininya sakit atau sudah mulai agak lumpuh. Nah, supaya dia tidak menjadi cacat, ada masa pencegahan. Nah, masa pencegahannya itu masuk ke dalam definisi tadi mengeliminasi gitu ya. Mengeliminasi artinya apa? Mencegah resiko untuk cacat gitu ya. Tapi ternyata pencegahannya sudah terlambat nih. Dia sudah cacat baru datang ke rumah sakit gitu, sudah lumpuh total baru datang ke rumah sakit. Artinya apa? Di sini ada pencegahan lagi, pencegahan agar dia tidak bermurung diri, atau dia maulah setidaknya bergerak, berusaha atau semangat untuk belajar jalan lagi, misalnya dia tidak bisa jalan tadi ya, atau tangannya tidak bisa bergerak, belajar untuk ke fisioterapi dan lain sebagainya. Sehingga tindakan pencegahan itu tidak hanya bisa dilakukan di masa prepatogenesis atau di awal-awal saja sebelum terjadi, tetapi pencegahan bisa dilakukan ketika memang penyakitnya itu sudah terjadi. Itu masih bisa dilakukan.
Jadi tidak ada kata terlambatnya, walaupun sebenarnya sudah di tahap cacat ini gitu, tetapi masih bisa dilakukan pencegahan. Pencegahan agar apa? Agar dia tidak benar-benar lumpuh total gitu, misalnya seperti itu. Baik, paham sampai sini ya. Kemudian pencegahan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pencegahan primer, yang mana pencegahan primer itu dilakukan dalam fase prepatogenesis atau sebelum proses itu terjadi atau sebelum penyakit itu muncul, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ini terjadi di mana proses penyakit sudah mulai memasuki fase patogenesis, tetapi masih dalam tahap ringan dan belum nyata. Tadi misalnya stroke gitu ya, sudah mulai kolesterolnya tinggi gitu ya. Kemudian yang ketiga, ada pencegahan tersier, di mana pencegahan tersier ini adalah pencegahan lanjut gitu ya, di mana pencegahan tersier ini dilakukan pada saat masa patogenesis. Nah, tadi ada 3, tetapi menurut Level and Clark ada 5 tingkatan, yaitu pertama peningkatan kesehatan atau health promotion, pencegahannya gitu ya, bisa dilakukan melalui promosi kesehatan. Nah, nanti kita lihat promosi kesehatan itu cocoknya di mana, apakah di primer itu masa prepatogenesis, atau di sekunder masa patogenesis, atau di tersier masa pasca patogenesis gitu ya. Nanti ada tabelnya, kita cek. Kemudian yang kedua adalah perlindungan umum dan khusus terhadap penyakit-penyakit tertentu, atau yang sering disebut general and specific protection. Nah, perlindungan umum dan khusus ini bisa jadi untuk penyakit-penyakit tertentu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, menegakkan diagnosa secara dini dan pengobatan yang cepat dan tepat atau early diagnosis dan prompt treatment. Nanti kita lihat di tabel dia masuk mana gitu. Kemudian pemberantasan kecacatan atau disability limitation, atau misal pemberantasan kecacatan ini maksudnya adalah ketika sudah sebelum terjadi kecacatan gitu ya. Bagaimana dilakukan agar dia tidak menjadi cacat gitu. Kemudian penyembuhan kesehatan atau rehabilitation, atau misalnya ini sudah cacat, gimana caranya agar dia bisa melakukan aktivitas kembali. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam tabel itu ada 3 pencegahan, primer, sekunder, dan tersier. Nah, di dalam primer ada masa prepatogenesis. Nah, tadi ada health promotion dan specific protection. Di dalam primer ini yang paling cocok itu kan ada di fase prepatogenesis, artinya penyakit sebenarnya belum penyakit sudah masuk ke dalam tubuh tetapi belum ada gejala, yang artinya ini masih bisa diprotek gitu ya. Nah, di sini contohnya adalah promosi kesehatan, misalnya di primary healthcare maupun basic health service gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya di health promotion itu ada penyuluhan kesehatan, bisa kondisi kerja yang baik itu pada K3 gitu ya, makanan bergizi gitu ya untuk stunting misalnya, atau ibu hamil dan menyusui gitu, atau pendidikan kesehatan untuk seluruh usia, lansia, kemudian anak, dewasa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di fase prepatogenesis agar orang tidak menjadi sakit gitu ya. Gimana caranya? Pakai specific protection atau melindungi kelompok-kelompok tertentu dalam penyakit-penyakit tertentu, misal ya penyakit COVID-19 dulu gitu ya. Nah, penyakit COVID-19 itu kan specific protection-nya hanya bisa dilakukan imunisasi. Artinya apa? Artinya agar orang tidak sakit, maka yang beresiko tinggi atau high risk group ini dilakukan imunisasi gitu ya. Imunisasinya khusus apa? Seperti itu. Misalnya kemarin imunisasi COVID-19 gitu ya. Atau ada difteri, imunisasi difteri gitu dan lain sebagainya.
Bisa juga perlindungan terhadap kecelakaan, misal penyuluhan, safety riding atau safety work gitu ya, perlindungan pekerja dan lain sebagainya. Atau hygiene atau kebersihan perorangan, misal penyuluhan PHBS gitu ya, itu bisa masuk di masa prepatogenesis karena orangnya belum sakit gitu ya. Agar orangnya tidak menjadi sakit, maka perlu dilakukan pelaksanaan-pelaksanaan atau intervensi-intervensi tertentu. Pemberian makanan khusus, jadi misalnya di posyandu agar anak-anak di dalam satu wilayah posyandu itu tidak stunting, maka diberi makanan yang bergizi gitu misalnya, atau penyuluhan tentang gizi gitu ya. Seperti itu. Kemudian tindakan pencegahan tidak hanya dilakukan di fase prepatogenesis saja, tetapi juga bisa dilakukan di tahap sekunderi atau masa patogenesis. Nah, masa patogenesis ini apa? Masa patogenesis itu pada saat masa inkubasi dan gejala sudah mulai muncul sampai gejala mulai berat gitu ya. Nah, lalu apa pencegahan yang dilakukan? Maka yang bisa dilakukan adalah diagnosis dan prompt treatment. Diagnosis dini gitu ya. Jadi misalnya kita pengen melihat seberapa besar sih data kanker serviks gitu misalnya di Indonesia. Nah, sehingga kita perlu melakukan intervensi diagnosis dini itu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari orang-orang yang memiliki gejala awal gitu ya. Gejala awalnya kanker serviks apa sih gitu ya. Misalnya seperti kita mencari dengan cara apa? Dengan cara upaya penemuan kasus atau case finding. Case findingnya dengan screening. Screening itu adalah penemuan kasus, menemukan orang-orang yang sakit di antara orang-orang yang diduga sakit. Itu screening namanya. Jadi misal gini, contoh simpelnya. Dulu kita udah ini ya, balik lagi ke contoh COVID-19 gitu ya. Di COVID-19 diagnosis dininya apa sih? Ya orang-orang yang di gejala awal. Gejala awalnya apa? Misalnya panas, batuk, demam gitu ya. Nah itu di tes nih di PCR gitu misalnya. Di PCR atau PCR ya. Di PCR. Nah, di PCR dilihat apakah positif atau negatif. Itu namanya upaya case finding atau screening. Dilihat, oh ternyata negatif. Oh, tapi ada juga yang positif gitu ya. Sehingga agar apa maksudnya pencegahan ini? Agar si orang sakit ini tidak menularkan kepada orang yang lain. Gitu, atau melimitisasi atau mengecilkan resiko dia menyebarkan untuk orang-orang yang sehat gitu ya. Kemudian ada tahapan ketiga, tahap pencegahan itu tertiary prevention atau di masa patogenesis. Di masa patogenesis ini kan tadi bisa masa yang berat atau stadium lanjut, kemudian atau masa penyembuhan gitu ya. Nah, ada dua tahap, ada disability limitation, di mana agar penyakit tidak berlanjut dan berkembang menjadi lebih parah, dan bila penyakit tersebut sudah dalam stadium lanjut. Tadi misalnya, orang sudah stroke, dia kena serangan stroke gitu ya. Gimana caranya orang kena serangan stroke ini agar tidak menjadi cacat gitu ya. Atau di tahap rehabilitation, merupakan tindak lanjut setelah penderita berhasil melalui masa disability. Artinya, tadi misalnya contohnya stroke, orang yang tadinya ternyata sudah melewati tahap dia tidak lebih parah gitu ya, diberikan intervensi, tetapi ternyata ada tangannya yang tidak bisa bergerak karena dia stroke gitu ya. Nah, tahap rehabilitation-nya apa? Pencegahannya, artinya pencegahannya agar supaya dia bisa bergerak tangannya gitu ya. Kan di tahap rehabilitation dia nggak bisa gerak nih tangannya. Nah, pencegahannya yang terjadi supaya tangannya ini tidak keple atau tidak bisa dilakukan pergerakan gitu ya, sehingga dia perlu melakukan tindakan pencegahan itu.
gitu ya. Tindakan pencegahannya apa? Mungkin ke fisioterapi gitu ya, atau tahap disability limitation-nya mungkin dia, berobat secara berkala supaya dia tidak parah gitu ya, seperti itu. Jadi ini teman-teman di dalam tahapan pencegahan kita perlu paham betul bahwa di dalam tahapan pencegahan itu tidak hanya mencegah agar dia tidak menjadi sakit, tetapi juga bisa dicegah di awal, di masa-masa patogenesis atau masa sebenarnya dia sudah sakit agar apa? Agar, sakitnya tidak menjadi lebih parah gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin, sampai sini yang ingin saya jelaskan. Mudah-mudahan ini membuka, wawasannya teman-teman bahwa tahap pencegahan penyakit itu tidak hanya melalui promosi kesehatan, tetapi juga ada banyak hal, bisa melalui imunisasi, ada case finding, tadi screening, pemeriksaan khusus berkala, atau dia bisa, tahap fisioterapi atau rehabilitasi dan lain sebagainya. Monggo nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja ke saya, bisa melalui WhatsApp grup atau bisa melalui aktivitas di kolom diskusi di dalam Learning Management System. Saya cukupkan video learning kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.